Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Evan, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini Pak David, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Pak Evan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini Indeks Harga Saham Gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Evan. Namun kalau kita bandingkan dengan penguatan di hari sebelumnya, penguatan hari ini tampaknya lebih terbatas. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat laju penguatan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau kita lihat pergerakan teknikal indeks harga saham gabungan kemarin menyentuh area support ya sebenarnya ketika BI mengumumkan suku bunga, naikkan suku bunga dan pada hari Senin market meresponsnya melihat area supportnya di level 6725 sebenarnya. Saat ini untuk resisten berada di level 6900, jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan lihat gerakannya di range di level 6780 sampai dengan 6900. Untuk pergerakan teknikal IHSG dalam 1 minggu terakhir. Baik, di sepanjang hari ini tadi sempat menyentuh ke level tertingginya Pak Evan di 6878. Sebenarnya resisten berapa yang harus diamankan terlebih dahulu oleh indeks harga saham gabungan untuk mulus melaju menembus kembali di 6900? Ya, harapannya kita bisa melihat kalau secara teknikal ada resisten MA 200 di level 6850. Jadi apabila besok atau dalam beberapa hari ke depan IHSG dapat kembali menguat solid di atas 6850, nampaknya level 6900 menjadi area yang cukup ideal dan mungkin harapannya bisa kita menguji area situ 6900 dalam beberapa hari ke depan. Baik Pak Evan, saham-saham perbankan big cap hari ini tampaknya menjadi kembali menjadi penopang indeks harga saham gabungan, meskipun BBNI hari ini mengalami atau tertekan dan berada di zona merah sehingga daya ungkit dari saham-saham perbankan big cap ini masih dinilai cukup kurang terhadap indeks harga saham gabungan. Dari sisi kinerja, BBCA dan BBRI ini masih positif sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melihat masih kurangnya daya ungkit dari beberapa perbankan big cap ini meskipun secara fundamental saham-sahamnya tidak diragukan lagi? Apakah memang sentimen dari global masih cukup mendominasi sampai sejauh ini sehingga asing cukup banyak melepas dari saham-saham perbankan untuk sementara waktu? Oke, kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini ya, secara net foreign flow-nya ya, kalau kita lihat dalam 1 minggu ini memang ada net foreign sell di kurang lebih minus 2,28 triliun rupiah untuk dari aktif. Namun nampaknya kalau untuk beberapa saham seperti BRI ini mulai menarik di koleksi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa sudah rilis laporan keuangannya pada Jadi kalau kita lihat keuntungan khusus di kuartal 3-nya kurang lebih di 14,6 triliun rupiah, naik 4,7% secara kuartalan. Jadi masih menarik untuk diperhatikan dalam jangka waktu yang menengah. Karena kalau kita lihat secara historisnya, dari Agustus sampai dengan saat ini sudah terdepresiasi kurang lebih dari level tertingginya 5725, saat ini sudah turun hampir 15% ya, sampai ke level BRI di level 45.000, level psikologi support di situ. Jadi sudah mulai menarik untuk di koleksi untuk bank rakyat Indonesia. Seperti itu sih. Baik, penutupan hari ini di 5.200 ini beberapa menit jelang penutupan, rekomendasi Anda untuk BBRI secara teknikal, Pak Evan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada area resistance MA 200 ya. Kemarin sempat dari 18 Oktober itu sempat dijebol MA 200-nya sampai ke level 5.000. Nampaknya sekarang lagi berusaha untuk keluar lagi dari 5.150 sebagai resistance saat ini untuk di MA 200-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini menarik karena apabila
dalam beberapa hari depan atau saat ini ditutup 5.200 dan besok bisa open up di 5.225 sampai 5.250, jadi tren yang positif atau reversal dari saham BRI menguji level 5.425 sih. Jadi sebenarnya ini dengan rilis laporan keuangan yang cukup baik ya, apa namanya, data itu jadi kita bisa lihat saham BRI jadi cukup menarik untuk dalam beberapa waktu depan. Baik, langsung saja kita beralih ke BMRI, Pak Evan. Analisis secara teknikal, tadi sempat menguat di atas 2% di penutupan sesi kedua. Penguatannya lebih ke arah terbatas 59, sudah kembali ditinggalkan oleh BMRI. Analisis Anda untuk BMRI? Ya, kalau kita lihat BMRI itu ada penurunan cukup dalam di tanggal 18 Oktober. Itu ada gap down di tanggal 18 Oktober ke 19 Oktober. Nah, saat ini menutup gapnya sebenarnya sih. Jadi penguatan terbatasnya untuk tutup gap. Namun nampaknya masih bergerak di range level support di 5775, resisten di 5975. Jadi apabila bisa break di atas 5975 baru menarik untuk melanjutkan continuous uptrend semenjak di bulan Juli ya. Seperti itu, Pak. Baik, kondisi berbeda terjadi untuk BBNI, Pak Evan. Di tengah penguatan dari beberapa perbankan big cap, BBNI hari ini lebih justru tertekan, walaupun tadi sempat menyentuh level tertingginya di 5.050. Penutupan hari ini di 4.970 sudah kembali meninggalkan level 5.000-an dan cukup jauh jaraknya dari harga stock split yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu. Ya, sebenarnya BNI sudah mulai dikoleksi rajin oleh asing. Kita lihat di tanggal 4 September yang jauh satu bulan sebelum tanggal stock splitnya, yaitu tanggal 6 Oktober. Jadi memang relatif ada aksi profit taking untuk beberapa saham dari BNI karena memang area resisten 5.400 menjadi resisten kunci yang memang harus dilanjutkan apabila ingin gerak BNI untuk bergerak di uptrend lagi. Sebenarnya kalau kita lihat memang trennya dari bulan Agustus ini dalam fase bullish, cuma saat ini mungkin secara tren lagi membentuk lower high ya. Jadi apabila saat ini bisa keluar lagi dari 5125 sampai 5200, nampaknya bisa kembali menembus 54 bahkan di atas 5400 seperti itu. Baik, terakhir untuk BBCA Pak. Dari perbankan big cap lainnya, ini yang pertama ini mengeluarkan laporan keuangan, merilis dan kinerja mereka juga cukup oke, dan hari ini ditutup di zona hijau meskipun sebelumnya sepanjang sepekan terakhir volatilitasnya juga cukup tinggi untuk BBCA. Ya, BBCA kalau kita lihat major trend ya, memang dari bulan Januari itu memang uptrend ya, dari sempat level 8.025, saat ini masih 8.875. Area supportnya mungkin bisa diperhatikan di 8.625. Resistance terdekatnya mungkin bisa terlihat di level 9.175. Saat ini berusaha untuk keluar dulu di 8.950. Apabila 8.950 bisa keluar, bahwa next-nya akan kita lihat di 9125 sampai 9150. Jadi saat ini masih berpotensi buat rebound, tapi rebound terbatas ya, mungkin dalam jangka waktu beberapa hari depan. Baik, Pak Evan, kebetulan ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham perbankan, tapi lebih menanyakan saham Bank Syariah Indonesia TBK atau dengan kode saham BRIS, Pak. Dengan nama Valeska dari Jakarta, analisisnya untuk saham BRIS, ambil posisi di 15.20 untuk perkembangan jangka menengah dan jangka panjang. Penutupan hari ini di 15.25 melemah cukup dalam di 1,29%. Profitnya semakin tipis nih Pak, 15.20 ambil posisi untuk BRIS, arahnya akan kemana? Ya, untuk melihat dari tren di bulan Agustus ya, dari September sampai Agustus sampai dengan September memang ada pelemahan dari level 1.700. Saat ini memang menguji area support di 14.50 ya, kemarin sempat rebound. Dan memang saat ini range yang harus diperhatikan untuk Valeska ya, sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat apabila besok penutupan bisa menyentuh level 15.75 sampai 15.90, ini menjadi sinyal positif karena apabila 15.90-nya ditembus akan menguji resisten kembali di 16.55. Jadi itu untuk Bank Syariah Indonesia. Baik, saya tadi kurang jelas Pak Evan, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu Pak di 15? Untuk 15.95 untuk level resisten yang harus ditembus, lalu setelah ditembus di 15.95 kita akan melihat di 16.60 untuk Bank Indonesia. Masih profit tapi sudah tipis, di hold saja di 15.20? Ya, masih di hold. Mungkin kalau ternyata berbalik arah, mungkin area support yang perlu diwaspadai adalah 14.40 ya. Baik,
Analisis saham-saham perbankan big cap tadi ada BRIS juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Valeska di Jakarta. Pak Evan, kita hold terlebih dahulu, saya akan sampaikan update perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini. Langsung saja pemirsa, dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Ditutup di level menguat di 0,41% dan ditutup di level 6.834,388. Masih bergerak di zona hijau di penutupan sesi kedua, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Sepanjang perdagangan hari ini tadi juga sempat menyentuh di 878, hampir mendekati ke 69, namun posisi ini lebih tertahan. Sementara level terendah hari ini di 6.821,082. Trading volume, trading value dan juga trading frekuensi dapat Anda saksikan juga di papan perdagangan di layar televisi Anda. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Posisi dari MNC 36 di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 0,48%. Jakarta Islamic Index melemah di 0,25%. LQ45 menguat di 0,33% dan sudah kembali berada di atas level 900-an pemirsa. Selanjutnya kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Ke grafis selanjutnya, keuangan memimpin penguatan di 1,18%. Perbankan big cap hari ini beberapa mengalami penguatan. Tadi pun juga sempat kita ulas. Transportasi dan logistik tergeser di 1,01% karena di sesi pertama pada siang tadi transportasi dan logistik memimpin dari sisi penguatan. Teknologi ada GoTo hari ini menjadi pemberat di 1,80% pelemahan. Kesehatan juga tertekan di 1,21% setelah menguat di perdagangan hari sebelumnya. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ke grafis selanjutnya ada BBRI hari ini menguat, ditutup di 5.175. PMRI ditutup menguat di 5.850. PMMP, ini saham terafiliasi dengan Cawapres, ini juga menguat hari ini, masih melanjutkan penguatan signifikan di level 400 dan Meta hari ini menguat di level 250. Terakhir, saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat, infrastruktur telekomunikasi ada Telkom berada di level 3.600, belum mampu kembali ke 3.700-an. Medco hari ini tertekan cukup dalam dan sudah meninggalkan level 1.400-an, tepatnya di 1.395. GoTo tertekan mepet di 60, sementara INKP hari ini juga melemah dalam di 9.400. Updatean perdagangan di sesi kedua dan juga beberapa data perdagangan lainnya dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.